halaman pordik.unjaya.ac.id yang sudah kita update. Jadi nanti di sini bagian akademik akan bisa menampilkan dokumen atau pengumuman atau artikel yang berkaitan dengan kepentingan akademik baik mahasiswa maupun bagian administrasi akademik. Jadi nanti ditunggu untuk teman-teman mahasiswa pasti akan muncul di halaman ini, kemudian bisa di-download dan dibaca untuk dipelajari. Yang berikutnya saya akan mendemokan fitur untuk MBKM di sisi mahasiswa. Yang pertama, Anda login seperti biasanya. Nah, saya menggunakan contoh dari Mahudin. Ini ada di datanya bukan data beneran, jadi data di komputer saya. Kemudian langkah yang pertama Anda perhatikan yang di bagian merah ini adalah bagian grup untuk aktivitas Merdeka Belajar. Di sini ada daftar mata kuliah. Jika Anda klik daftar mata kuliahnya, maka akan muncul daftar mata kuliah MBKM yang sudah direkognisi oleh prodi Anda. Jadi di sini ada deskripsinya, ini ada capaian belajarnya, nanti akan dijelaskan di deskripsi ini capaian belajarnya, capaian apa saja, kemudian prodi penyelenggaranya itu prodi mana saja, kemudian nama mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa, kemudian akan direkognisi ke mata kuliah apa saja di prodi mahasiswa tersebut sebesar berapa SKS. Itu kemudian jika Anda menginginkan atau Anda merasa sudah disetujui oleh dosen PA untuk mengambil mata kuliah tertentu dan belum ada di dalam daftar ini, di sini sudah kami sampaikan catatannya. Anda bisa menghubungi dosen PA tersebut atau menghubungi ke program studi agar dilakukan rekognisi oleh program studi terhadap mata kuliah dari prodi lain ataupun dari luar kampus yang hendak Anda ambil. Kemudian langkahnya setelah Anda mempelajari ini, tentunya Anda sudah membuat rencana mau mengambil mata kuliah apa, Anda kemudian masuk ke rencana studi MBKM. Ini jika halamannya masih kosong, kemudian Anda klik kelola KRS, kemudian Anda pilih, misalnya mata kuliahnya saya mau mengambil Business Intelligence, nanti di prodi ini contohnya mahasiswanya Mas Ahmaluddin itu dari keperawatan, nanti akan direkognisi menjadi promosi kesehatan. Ini yang merekognisi saya ya, jadi datanya hanya data pura-pura saja. Jadi ini sudah setelah selesai seperti ini, Anda bisa lihat laporan studi Anda. Sudah masuk KRS-nya dan posisi nilainya tunggu karena memang masih belum berjalan. Setelah berjalan nanti sudah dimasukkan nilai oleh prodi penyelenggaranya, maka akan muncul nilainya. Dari sisi mahasiswa hanya sampai di sini, kemudian nanti tinggal menunggu dari laporan keuangan. Nah, selanjutnya Anda menunggu persetujuan dari dosen. Ini misalnya dosen pembimbingnya, saya login juga pakai dosen pembimbing, ini supaya jelas. Kemudian dosen pembimbing DPA tadi, dosen pembimbing akademik itu akan melakukan persetujuan KRS Anda. Ini Mas Ahmaluddin, jadi misalnya kita klik KRS-nya, ini tampilan di sisi dosen, maka akan muncul KRS reguler Anda, KRS 1, 2, dan ketiga itulah KRS reguler. Kemudian KRS yang sifatnya atau jenisnya adalah MBKM, yaitu promosi kesehatan. Dari mana asalnya promosi kesehatan? Dari mata kuliah hasil rekognisinya ini. Jadi akan dimasukkan ke KRS Anda sebagai mata kuliah MBKM. Kemudian dosen setelah dosen DPA Anda menyetujui, ini sudah disetujui, Anda bisa melihat di biayanya. Jadi tagihan MBKM itu akan diproses ketika dosen sudah menyetujui. Kami akan merubah semua prosedur untuk tagihan. Jadi semua prosedur tagihan KRS reguler maupun MBKM
nantinya akan kita rubah, jadi setelah mendapatkan persetujuan dosen, baru Anda akan ditagih, sehingga tagihannya akan menjadi tagihan yang final. Nah, KRS yang sudah disetujui nantinya akan di-lock untuk tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Ini tagihan mahasiswa. Nah, di sini akan muncul SKS MBKM-nya sebesar 400, ini karena nilai SKS-nya sejumlah dari prodi dari prodi keperawatan, kemudian akan muncul biaya rekognisi. Nah, biaya rekognisi ini bisa muncul atau bisa tidak, ini tergantung dari, ini contohnya kasusnya ini saya munculkan, ini tergantung dari penyelenggara program MBKM yang Anda ikuti. Jika Anda tadi sudah disampaikan oleh Bu Silvi, jika Anda mengambil dari prodi lain dalam satu lingkungan kampus Unjaya, maka tidak akan ada biaya rekognisi atau biaya rekognisinya nanti akan 0. Namun jika Anda mengambil dari eksternal, baik kampus lain maupun dari program yang diselenggarakan oleh Dikti maupun oleh Dudi di dunia industri, maka akan muncul rekognisi sebesar ini. Kemudian nanti jumlahnya akan sekian. Jadi nanti mahasiswa akan muncul komponen SPP tetap, SPP variabel, rekognisi, dan SKS MBKM. Sekali lagi sebagai catatan, rekognisi ini bisa muncul, bisa tidak di sisi mahasiswa tergantung dari penyelenggara MBKM-nya. Jadi kalau prodi yang berbeda di dalam satu kampus Unjaya, aturannya tidak menggunakan biaya rekognisi ya Bu Silvi ya. Kalau beda prodi dalam satu kampus Unjaya ya. Ya. Kemudian kalau di luar kampus Unjaya akan muncul. Demikian untuk teman-teman mahasiswa, apakah ada yang akan ditanyakan? Saya Pak Sigit, kalau tadi sudah disetujui oleh dosen PA, itu kan akan masuk di pengelolaan dari prodi tujuan ya. Kemudian misalnya kuotanya